Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, semoga anak-anak sekalian dalam kondisi sehat walafiat. Sekalian, semoga kita berdoa sama Allah SWT agar corona ini semoga cepat selesai sehingga kita kembali bersekolah seperti layaknya datang ke sekolah tiap hari ya, dalam kondisi normal. Dan anak sekalian, dalam kondisi corona ini mungkin menjadi sebuah cobaan atau teguran buat kita bagi orang beragama Islam agar selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT dan agar kita selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa juga sholat 5 waktu yang wajib terutama dan lebih bagusnya dilaksanakan di masjid. Itu harapan anak sekalian. Anak-anak sekalian, pada hari ini Bapak akan coba untuk membahas ya mengenai kesalahan terbesar yang biasa dilakukan oleh seorang calon tenaga kerja ya, pada saat interview dengan personalia. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai 15 strategi menjawab ya, pertanyaan yang dilakukan oleh interviewer atau personalia. Ya. Jadi kalau kalian anak-anak sekalian ingat ya, jadi contohnya ya strategi bagaimana ditanya mengenai jelaskan mengenai diri Anda. Maka anak-anak sekalian Bapak sudah berikan gambaran 2 contoh dari para personalia atau HRD ya. Jadi kalau anak-anak sekalian sudah menjelaskan mengenai diri kalian, ya jelaskan mengenai diri Anda sesuai dengan kebutuhan persoalan personalia ataupun perusahaan tersebut ya. Jadi ketika ditanyakan pribadi ataupun data pribadi ya jelaskan ya sekolah di mana ya, kemudian lulusan tahun berapa, kemudian pengalaman kerjanya apa, pengalaman PSG seperti apa, kemudian keahlian yang dimiliki ya. Yang tentu yang sangat dibutuhkan adalah ketika berhubungan dengan kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Anak-anak sekalian, itu salah satu contoh yang Bapak sampaikan pembahasan minggu lalu mengenai strategi menjawab pertanyaan dari personalia. Hari ini kita akan membahas mengenai biasanya 5 kesalahan terbesar saat interview atau wawancara. Jadi anak sekalian, kesalahan-kesalahan ini sering dilakukan oleh calon karyawan ataupun calon tenaga kerja ya, yang menimbulkan personalia ataupun bagian HRD langsung menganggap anak-anak sekalian tidak layak bekerja di perusahaan tersebut. Ya. Nanti Bapak akan jelaskan ataupun Bapak lampirkan dengan beberapa tampilan video sehingga anak-anak sekalian akan lebih jelas. Ya. Secara rangkumannya anak sekalian ya, ketika anak-anak sekalian berhadapan dengan personalia, ya, yang paling penting adalah anak sekalian tertarik dengan apa yang anak sekalian lamar. Bagaimana dengan ketertarikan itu berupa apa ya? Contohnya ya, kalau kalian benar-benar tertarik dengan lamaran ataupun lowongan pekerjaan yang diminta ataupun yang diperlukan oleh perusahaan, contohnya ketika anak sekalian datang wawancara, datang tepat waktu ya. Kemudian ketika diwawancara ingat matikan ponsel ya. Ini yang harus diinikan ya. Kemudian anak sekalian, hal yang harus diperhatikan juga itu berarti anak sekalian serius memang ingin
apa istilahnya, tertarik untuk melamar pekerjaan tersebut. Jangan sampai pada saat mau wawancara perilaku kita atau anak-anak sekalian ketika mau diwawancara matanya tidak fokus, melihat kanan kiri, ya. Ini anak-anak sekalian. Kemudian anak sekalian juga hal-hal yang bisa mengakibatkan kesalahan dalam interview adalah tidak mengetahui, tidak mencari informasi mengenai profil perusahaan. Ya. Jadi anak sekalian, profil ataupun latar belakang perusahaan ya sangat penting buat anak-anak sekalian untuk diketahui. Ya. Misalkan perusahaan ini bergerak dalam bidang apa, ya. Kemudian bisnisnya apa saja, ya. Kemudian dia punya cabang di mana saja, ya. Kemudian misalkan apa di perusahaan tersebut pegawainya seperti apa, apakah sistem kontraknya berapa lama dan sebagainya. Ya, ini yang harus anak sekalian ketahui. Ya, jadi informasi perusahaan ini bisa melalui internet, PIK melalui internet, ya, bisa melalui browsing internet, tutup ya. Ya, kemudian melalui depan juga. Ya, kemudian bisa juga datang ke perusahaan yang depan juga PIK. Nah, itu yang harus dilakukan anak sekalian. Ya. Kemudian tidak melakukan anak sekalian. Jadi intinya kalau kita memperoleh informasi perusahaan, tolong anak sekalian bisa browsing ke internet atau datang langsung ke perusahaan, survei dan sebagainya. Ya. Ini penting ya supaya anak sekalian ketika ditanya seberapa jauh mengetahui perusahaan yang kalian lamar, anak sekalian bisa menjelaskan. Kemudian juga anak sekalian tidak melakukan persiapan. Jadi ketika anak sekalian diwawancara, anak sekalian harus mengetahui bahwa persiapan itu sangat penting. Bapak sejak awal ketika anak-anak sekalian diwawancara, ya, maka persiapan ketika besok mau wawancara itu hal yang paling penting itu adalah adanya persiapan. Ya. Persiapan ini meliputi anak sekalian menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan oleh personalia, ya. Seperti minggu lalu Bapak menjelaskan mengenai 15 strategi menjawab pertanyaan. Jadi 15 pertanyaan ini yang sering keluar dan didampingi dengan jawaban dari anak sekalian. Jadi pertanyaannya ini, jawabannya ini, ya. Ini harus dibuat, ya. Itu ada persiapan. Anggap aja wawancara itu seperti layaknya mau ujian. Jadi buat pertanyaan, kemudian jawabannya apa, ya. Kemudian deskripsi pekerjaan yang Anda lamar, ya. Anak sekalian harus tanya-tanya, misalkan melamar sebagai tenaga mekanik otomotif, ya. Anak sekalian harus bertanya pada orang-orang yang ngerti atau yang bekerja di sana di bagian yang sama, atau dengan cara browsing ke internet, ya, apa saja yang dilakukan sebagai seorang mekanik otomotif, ya. Jadi minimal punya gambar apa yang saya lamar, kita harus mengetahui apa yang harusnya dilakukan. Ya. Kemudian anak sekalian segala sesuatu itu anak sekalian selalu bersiap-siap jawaban apa saja yang akan ditanyakan oleh personalia. Jadi pertanyaan-pertanyaan personalia ada yang harus tahu dan jawaban apa yang harus anak sekalian jawab. Bagaimana Bapak berikan contoh dari apa yang diberikan di minggu lalu, ya. Kemudian sekalian juga persiapan yang harus dilakukan adalah, ya, harus mengenal, ya, visi dan misi perusahaan. Perusahaan ini mau kemana sih, ya. Kemudian layanan apa yang diberikan oleh perusahaan tersebut, ya. Contoh sebuah bengkel mobil, ya, layanannya apakah sebatas servis mobil, kemudian apakah mobil itu juga bisa juga menerima pengecatan mobil, atau misalkan mobil-mobil yang bekas tabrakan juga apakah bisa diservis ataupun diperbaiki di situ, ya. Jadi harus mengetahui, ya,
karakteristik atau profil perusahaan tersebut ya. Sehingga anak-anak sekalian ketika ditanya, anak sekalian bisa menjawab sesuai dengan kondisi apa yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian juga yang harus diperhatikan adalah bahwa dalam wawancara ini harus ada feedback, tanya jawab ya, artinya tidak ngomong sendiri saja personalia, kalian harus bertanya pada personalia ya. Pertanyaannya harus yang bersifat membangun ya. Jangan bertanya misalkan menanyakan berapa sih gajinya, apakah ada bonus-bonus, jangan ya, karena itu berupa pribadi ya. Apalagi kita juga belum tentu diterima ya. Bukan berarti kita tidak menyemangati, tapi jangan bertanya yang hanya untuk kepentingan pribadi. Bertanyalah sesuatu yang punya perspektif ke depan ya. Misalkan apakah perusahaan ini sudah buka di Papua, apakah tidak ada keinginan untuk membuka di misalkan Timor Leste ya. Kemudian apakah perusahaan ini tidak mengembangkan pada bisnis-bisnis yang lain. Jadi sesuatu yang membuat kita akan menjadikan personalia tertarik pada Anda. Jadi pertanyaannya ataupun sesuatu bertanya yang intinya berpikirnya ke depan. Jadi anak-anak sekalian, selanjutnya secara rinci Bapak akan menjelaskan hal seperti ini pada kalian melalui tayangan berikut ya, dengan harapan anak-anak sekalian akan lebih mengerti ya terhadap sesuatu yang menyangkut kesalahan terbesar dalam atau pada saat wawancara. Ini yang mungkin Bapak harus sampaikan, dan anak-anak sekalian moga-moga anak-anak sekalian akan lebih perhatian dengan sesama dan sesuatu yang penting dicatat sehingga anak-anak sekalian akan lebih mengerti ya, sehingga jangan sampai masalah permasalahan ini timbul pada anak-anak sekalian sehingga sangat merugikan diri Anda ya. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan masuk. Ya, selamat siang. Silakan duduk, Mbak. Ini adalah contoh masuk ruangan interview dengan benar. Udah ngerekam? Halo folks, balik lagi dengan Eza Hazami, HR Vlogger, satu-satunya HRD kekinian yang bikin channel di YouTube. Buat kalian yang baru nonton video ini dan bertanya, Ja, HR Vlogger itu apa sih, Ja? HR Vlogger adalah video-video tentang keseharian gue sebagai HRD, yang intinya HRD terus ngevlog. Ya udah HR Vlogger gitu. Oke, garing ya. Channel gue tuh cocok banget buat kalian yang mungkin baru lulus sekolah, baru lulus kuliah, atau mungkin yang lagi cari-cari kerja, supaya kalian tuh tahu bagaimana sih caranya HR memandang seorang pelamar atau mungkin seorang aplikan, atau ya menghadapi dunia kerja itu seperti apa dari sisi HR. Psst, ingat ya, ini dari HRD beneran loh, bukan HRD-HRD-an. Cek aja linkin gue. Di video pertama gue udah ngajarin ya bagaimana sih caranya bikin CV yang baik di mata HR, kemudian tips dan trik bagaimana supaya kalian dipanggil cepat oleh HRD, sampai dengan gue bikinin video tuh tentang cara kirim email yang baik ke HRD seperti apa. Dan tiba-tiba kalian dapat panggilan dari HR gitu kan, tululut dapat nih. Kalian wawancara ya. Seneng gak? Ya seneng lah aja, orang cuma tanya jawab doang sama HRD, duduk-duduk. Kan gue orang pinter ngomong, ya gampang lah kayak gitu. Terus habis itu pulang deh gue aja. Seriously? Interview itu bukan ajang untuk adu bacot, atau mungkin ya ajang debat lah sama HRD-nya, atau mungkin pinter-pinteran ngomong, atau mungkin yang ngejual diri kalian tuh berlebihan. Enggak, tapi banyak banget aspek-aspek yang dinilai sama HRD-nya. Aspek yang pertama adalah yes, outfit. Bener banget teman-teman. Jadi outfit itu penting banget yang harus kalian perhatikan. Ya walau mungkin selera ya, misalnya kalian milih warna apa, kemudian HRD suka apa ya terserah. Tapi minimal outfit kalian tuh rapih, bersih, dan wangi. Rapih, bersih, dan wangi itu minimal kelihatan lah dari jauh. Misalnya pada saat masuk ke ruangan nih, krek, buka pintu.
wah langsung semeriwing gitu lah wanginya, tapi jangan menusuk tajam juga. Terus pada saat kelihatan pertama kali sama HRD, buka pintu terus duduk, baju kalian masih rapi, itu udah nilai plus loh buat kalian. Serius. Intinya teman-teman di sini harus bisa menyesuaikan ya. Kalau misalnya diminta langsung sama HRD-nya untuk pakai business attire yang ya formal dress atau formal suit, ya udah ikutin aja. Jangan sampai nggak nurut. Baru interview aja udah nggak nurut, itu juga udah jadi salah satu poin yang cukup mengkhawatirkan untuk si pelamar. Atau mungkin juga teman-teman bisa sesuaikan tuh kalau misalnya teman-teman itu melamar di perusahaan startup yang ya gaya kerjanya santai dan casual, itu teman-teman bisa pakai kemeja yang ya rapi tapi enak dilihat lah, trendy kekinian anak-anak muda lah. Yang kedua, ini udah menjadi rahasia umum banget ya teman-teman ya. Kalau misalnya attitude pertama kalian itu dinilai sama HRD-nya, mulai dari buka pintu, duduk, itu juga minimal sopan lah sama HRD-nya. Jangan sampai tiba-tiba datang buka pintu terus duduk nengos gitu aja. It's okay sih buat gugup, gue paham kadang-kadang orang yang tiba-tiba duduk seperti itu gugup karena waktu itu gue sempet nanya, kamu gugup ya waktu interview? Iya pak, maaf ya saya nggak salaman kayak gitulah. Tapi kalian harus latihan nih dari sekarang, pada saat buka pintu kalian lihat muka HRD-nya langsung salaman. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Yes, betul banget. Jadi intinya pada saat kalian masuk ruangan interview pertama kali, buatlah kesan positif kepada si HRD-nya. Kenapa? Karena kalau misalnya si HRD-nya udah menilai kalian positif dari sikap kalian, itu tuh moodnya udah bagus banget buat interview kalian. Ketimbang kalian tiba-tiba duduk, nggak nyapa, nggak salam, nggak menimbulkan kesan positif lah pada si mata HR-nya. Itu tuh interview pada saat, HRD pada saat interview di dalam hati itu, yalah buruan kayak cepetan kayak gitu loh. Nah yang ketiga, percaya nggak teman-teman, cara berkomunikasi teman-teman dinilai sama HRD loh. Misalnya nih, kalian adalah orang yang suka ngomong gitu kan, kemudian pada saat interview dikeluarin semua tuh isi-isi yang ada di otak kalian, atau mungkin ya kata-kata yang kasarnya nyablak gitu kan, pada saat interview itu dikeluarin semua di depan HRD. Ingat ya, HRD adalah calon pembeli kita. Kita adalah yang menjual. Menjual apa? Yang menjual diri kita. Bayangin deh kalau misalnya teman-teman jalan di pasar gitu kan, kemudian pengen belanja sesuatu, terus kemudian ketemu pembeli yang, "Pak, beli Pak, ayo Pak sini Pak," gitu kan. Atau mungkin yang, kehet, beli sini. Mau nggak kalian beli di pedagang kayak gitu? Interview itu basically sama. Jadi kalau misalnya kalian ingin menjual diri kalian, juallah diri kalian secara elegan. Mulai dari intonasi diperhatikan, kemudian juga kata-kata atau tutur kata diperhatikan. Jangan sampai terlalu banyak membuang kata-kata yang itu juga menjadi salah satu penilaian loh folks. Nah berikut adalah contoh cara memperkenalkan diri yang baik atau cara berkomunikasi yang baik di depan HRD dengan contoh yang tidak baiknya. Check it out. Siang Pak, nama saya Joko Sumarno, saya tinggal di Bekasi. Pengalaman kerja saya sebelumnya di perusahaan otomotif selama 2 tahun. Nama saya Joko Sumarno, saya tinggal di Bekasi. Pengalaman kerja saya di perusahaan otomotif selama 2 tahun. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Astria Pangesti Rahayu, saya biasa dipanggil Astria. Pengalaman kerja saya sebagai product development di sebuah perusahaan skincare dan kosmetik di Bandung. Selamat siang Bapak. Perkenalkan, nama saya Astria Pangesti Rahayu, biasa dipanggil Tria. Oh no. Nah, cara berkomunikasi juga harus perhatikan ya folks ya. Jadi mulai dari arah mata kalian nih arahin nih ke mata HRD. Kalau misalnya gugup bisa lihat di jidat, atau ya melihat objek tapi tetap melihat si HRD-nya. Jangan sampai pada saat kalian mencoba menjelaskan diri, ya saya sih orang yang, atau mungkin yang melihat ke atas yang membayangkan sesuatu, ngapain HRD itu depan kalian. Kalau misalnya kalian melakukan hal seperti itu, HRD-nya bakalan bete. Serius deh. Nah terus juga nih posisi duduk ya udah pada saat interview begini aja, atau mungkin kakinya juga disilangkan bisa, atau mungkin dihadapkan di situ nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian interview terlalu sering begini, atau mungkin yang ya mengganggu penglihatan HRD, itu juga akan menjadi salah satu penilaian loh. Jadi hati-hati ya untuk posisi duduk. Nah yang keempat, yes, kompetensi dan skill yang teman-teman miliki itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan lah untuk HRD memilih teman-teman. Misalnya nih, apakah backgroundnya sudah sesuai dengan pekerjaan sekarang, atau mungkin pengalaman kerja teman-teman sebelumnya tuh cocok nggak sih sama pekerjaan sekarang. Kalau semuanya memenuhi kualifikasi dan memenuhi persyaratan, teman-teman kesempatannya bakalan lebih terbuka lah untuk pekerjaan yang baru. Makanya jangan pernah asal-asalan apply kerjaan. Loh, bukannya kalau misalnya apply kerjaan di banyak tempat, kesempatan kita juga bakalan lebih besar ya? That's not how it works. Trust me. Semakin elu nge-apply yang memang di luar kualifikasi elu, semakin lu nggak dilirik bor. Jadi misalnya nih,
kualifikasi yang dibutuhkan adalah S1. Tapi teman-teman jenjang karirnya sekarang yang diambil tuh D3. Apalagi S1-nya tuh spesifik, misalnya S1 statistika. Tapi teman-teman D3 ekonomi. Kira-kira di-apply gak? Atau mungkin kira-kira dilirik gak sama HRD-nya? Kalau gue sih nggak serius. So, stop wasting your time buat apply kerjaan-kerjaan yang di luar kualifikasi lu. Atau mungkin lu udah sering banget nge-mail blast si HRD-nya dan segala macam dengan harapan lu bakal dilirik. Enggak sama sekali kalau misalnya lu di luar kualifikasi. Kita tinggal punya sistem nih, misalnya nih, kita tinggal sort nih, oh yang mana nih S1, oh yang mana nih D3, oh yang mana nih SMK. Jadi kalau misalnya lu masih anak SMK tapi ngelamar untuk S1, ya juga susah juga kita menentukan dipanggil apa enggak gitu. Walaupun mungkin lu berpengalaman ya, tapi kalau misalnya syarat dan kualifikasi yang dibutuhkan ternyata di luar kualifikasi atau mungkin masih jauh di bawah, masih jauh di atas, ya kita juga nggak bakalan manggil gitu loh. Jadi ya pede aja dengan kompetensi atau kualifikasi yang lo milikin sekarang. Kalau misalnya memang belum saatnya, ya udah let it go. Pasti akan ada jalan yang lebih baik. Ingat ya teman-teman ya, kita jangan pernah ngejar karir. Tapi kalau misalnya lo bagus di satu bidang atau mungkin lo bagus kerjaannya, karir yang akan ngejar lo. Same way with jodoh gitu kan. Loh kenapa jadi bahas jodoh? Nah yang terakhir, yang kelima, antusiasme itu penting banget folks pada saat interview. Kalian kelihatan banget kalau misalnya memang senang itu sama si perusahaan ini atau senang itu sama si posisi ini, atau yang memang hanya sekedar cari kerja. Itu bakalan kelihatan banget pada saat interview. Pembawaan kalian pada saat interview kerja itu tuh menunjukkan banget ketertarikan terhadap si posisi atau perusahaan yang sedang kalian apply. Jadi dengan antusiasme tinggi atau mungkin informasi-informasi tentang perusahaan yang kalian semuanya tahu pada saat interview kerja disampaikan, itu akan menjadi nilai lebih lah untuk si HRD. Atau mungkin HRD-nya sering iseng kayak gue nih, misal menanyakan hal-hal yang di luar pada saat formal gitu kan. Misalnya nih, kenapa sih kita harus terima kalian? Atau mungkin apa yang membedakan lu dari kandidat-kandidat lain di luar sana? Kira-kira teman-teman mau jawab apa? Taruh di kolom komentar ya kalau punya jawaban menarik. Jawaban yang paling menarik gue bakalan kasih pulsa 25.000. Atau bisa juga teman-teman pada saat HRD bertanya, ada yang bertanyakan, itu teman-teman harus nanya, jangan diem aja. Serius deh, gue kesel banget sama orang-orang yang begitu ditanya, oh enggak pak, saya nggak ada pertanyaan, silahkan langsung pulang. Ngapain lu interview? Seolah-olah dia yang baru datang, baru ngelamar gitu kan, udah tahu semuanya tentang perusahaan ini atau mungkin udah tahu tentang posisi ini. Teman-teman bisa memanfaatkan momen pada saat ditanya, kamu mau nanya apa? Itu tanya semua yang teman-teman pengen tanya. Tapi tanyanya yang elegan, misalnya tantangan seperti apa sih pak kalau misalnya saya kerja kayak gini, atau mungkin kira-kira apa sih yang sulit di-achieve untuk posisi ini. Ya semacam itulah, itu juga akan menunjukkan antusiasme teman-teman supaya kira-kira kalau misalnya kerja di sini tuh kayak gimana gitu loh. Jadi HRD juga memberikan nilai plus. Berikut akan gue kasih contoh video yang bisa teman-teman contoh, kira-kira kalau misalnya ditanya sama HRD kamu mau nanya apa, itu langsung bisa jawab. Nih cek dia. Saya ingin mengetahui mengenai posisi ini Pak. Kira-kira tantangan terbesar di posisi ini apa ya Pak? Jadi saya bisa mulai kerja kapan nih Pak? Yes, bener banget. Jadi jangan sampai nanya atau mungkin memberikan antusiasme yang berlebihan. Kayak misalnya, Pak, saya join kapan ya? Jangan over proud sama diri sendiri gitu loh. Kalian tuh prosesnya masih panjang pada saat interview. Belum psikotes, belum juga nanti interviewer misalnya, atau mungkin interview dengan direkturnya, atau mungkin medical check up, bisa aja kalian gagal. Jadi kalian harus jaga nih supaya kalian tetap humble, terus kemudian stay low, supaya nanti pada saat interview tuh memiliki kesan positif, dan seterusnya pada saat interview dengan HRD. Atau teman-teman bisa nih contoh pengalaman pribadi gue. Jadi pada saat waktu gue di interview sebagai HR, gue tuh ngasih kesan positif terakhir waktu gue keluar gitu kan. Terus gue nongolin kepala gue, Mbak jangan lupa kasih email ya ke saya. Oke, terus sampai senyum, terus gue pulang. Nah abis itu HRD langsung senyum-senyum gitu. Teman-teman bisa coba deh. And yes, jangan lupa juga berdoa sebelum masuk ruangan interview, atau mungkin minta restu sama orang tua supaya diperlancar pada saat interview. Intinya adalah kalau misalnya kalian melakukan hal-hal kebaikan sebelum kalian interview, pasti akan ada jalannya lah. Jadi buat teman-teman yang masih gagal di tahap interview, jangan menyerah ya. Satu tempat gagal, ya udah coba di tempat lain. Memang bukan rezekinya seperti itu. Ingat ya, di zaman Nabi aja kita tuh bolak-balik Safa Marwah 7 kali baru keluar air Zam-Zam. Jadi kalau misalnya kalian baru interview 3 kali di tempat perusahaan terus gagal, ya udah anggap aja sebagai sebuah proses yang mendewasakan diri kalian. Oke? And yes, terima kasih banyak banget buat kalian yang sudah menonton sampai dengan akhir video. Mudah-mudahan apa yang gue sampaikan dan gue sarankan kepada kalian bisa menjadi hal-hal yang bermanfaat dan berguna pada saat kalian interview. And yes, cukup sekian aja untuk video kali ini. Berikan jempol kalian kalau misalnya kalian suka dengan video ini dan merasa terbantu dengan tips dan trik gue. Berikan komentar di bawah kalau misalnya kalian dirasa
ngerasa masih kurang nih videonya aja, atau mungkin saran-saran atau ide kira-kira gue harus bikin video seperti apa sih selanjutnya, komentar ya. Jangan lupa juga ya untuk follow Twitter dan Instagram gue @ezaesa, karena biasanya gue akan aktif banget di Instastory untuk menge-share kira-kira pengalaman gue sebagai HRD seperti apa, atau mungkin polling-polling next video gue kayak gimana, atau ya mostly sih postingan-postingan tidak berfaedah sih. Like, comment, share, subscribe, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi video Eja yang terbaru. Eza Hazami cabut, goodbye folks!